Selamat malam. Hari ini hari Jumat. Saya selaku staf gembala dari GBI Ruko Gerahaniaga akan membawakan rehat renungan di hari Jumat. Ya, ini luar biasa. Kalau dikategorikan ini sebagai pengajaran, sebagai renungan, bahkan sebagai pembelajaran kita bersama, termasuk saya pun juga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya hari ini kami berada di GBI Ruko Gerahaniaga Tuhan. Hamba akan membawakan satu tema yang Kau izinkan, yang Kau berikan kepada hamba untuk dibawakan pada malam hari ini Tuhan, hari Jumat ini Tuhan. Biarlah apa yang Kau nyatakan, biar apa yang Kau bicarakan, ini berkenan di hadapan-Mu dan memberkati kami semua Tuhan. Percaya Tuhan, sekarang berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami telah siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam, shalom. Hari ini renungan dan pembelajaran kita bersama tentang kesombongan. Ya, kenapa? Akhir-akhir ini, bahkan dari dahulu, dari awal sebelum dunia diciptakan, ada namanya Lucifer, iblis yang kita kategorikan, itu jatuh karena kesombongan yang ingin menyamakan Tuhan. Dan sampai hari ini kesombongan pun juga yang menghancurkan, yang membuat kita saling bermusuhan, bahkan saling bertengkar, bahkan saling ribut, bahkan saling mengadu kepandaian, kepintaran dan semuanya. Mari kita buka dulu Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wah, luar biasa ini saudara. Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang sombong. Maka hidupnya tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi pada hari ini kita ini adalah orang-orang yang tidak sombong. Orang bisa. Ya, dan harus bisa. Kenapa? Itu yang tidak diperkenalkan oleh Allah, dan itu yang Allah sangat luar biasa tidak benarkan dalam hidup kita ini. Pendahuluan. Pengertian sombong atau kesombongan. Kesombongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau berasal dari kata sombong. Bahasa Inggrisnya pride, bahasa Latinnya superbia, bahasa Arabnya fakhar. Yang artinya juga angkuh, takabur, arogan, congkak, tinggi hati, jumawa, besar kepala, merupakan suatu perasaan atau emosi dalam hati yang dapat mengacu pada dua makna umum. Dalam konotasi negatif, biasa mengacu pada perasaan meningkat status atau prestasi seorang, sering disebut keangkuhan. Wah, ini ketemu kata keangkuhan saudara. Hati-hati orang yang sombong atau kesombongan itu timbul, karena keangkuhanmu akan hadas. Sementara dalam konotasi positif, mengacu pada satu perasaan puas diri seseorang terhadap tindakan atau pilihan sendiri, atau terhadap pihak lain, atau juga terhadap suatu kelompok sosial, dapat dikatakan sebagai satu produk turunan dari pujian, refleksi diri, atau rasa memiliki terpenuhi. Ya, ini bisa bersombong juga Bapak sekalian, tuh hati-hati ya. Nah sekarang, kesombongan dapat dilakukan, diungkapkan oleh siapapun juga, termasuk kita pun juga, termasuk saya pun juga sebagai hamba Tuhan. Ungkapan itu atau perkataan atau perbuatan kesombongan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa kita tahu. Seperti merasa diri hebat, pintar, jenius, cerdas, paling nomor satu saya ini. Kepandaian saya paling nomor satu. Yang kedua, merasa paling jago, kuat, dan paling menang atau berhasil, yang lain tidak. Waduh, luar biasa. Merasa pengajaran atau ajaran atau doktrin yang saya ajarkan itu sudah paling benar, paling bagus, paling jenius. Padahal saudara, yang paling benar itu hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Di dunia ini gak ada yang benar, saudara. Malah tidak ada dapat mengalahkan. Saya merasa tidak ada yang bisa dapat mengalahkan saya dalam segala apapun juga. Kelima saudara, merasa diri paling berkuasa, paling kaya. Padahal di dunia ini yang paling dan berpaling luar biasa
hebat, pintar, jenius, dan lain-lain. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus satu-satunya. Amin. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa di dalam dunia ini kita tidak boleh sombong? Apalagi menimbulkan kesombongan. Saya ulang, mengapa di dalam dunia ini kita tidak boleh sombong? Apalagi menimbulkan kesombongan. Jawaban yang pertama, kesombongan tingkah laku yang dibenci Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kesombongan itu merupakan tingkah laku yang dibenci Tuhan. Mari kita lihat. Yang pertama, dapat membuat orang yang tadinya percaya menjadi tidak percaya. Oh iya ya, tadi saya percaya kepada Kristus karena dia sudah memiliki semuanya. Memiliki apa yang dia inginkan, apa yang dia punyai saudara, apa yang dia mau. Akhir lama-kelamaan saudara, Bapak Ibu sekalian, itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan kita kepada Kristus lagi. Dapat membuat orang tidak butuh Tuhan. Waduh saudara ya. Maka dibenci Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dapat menjadikan orang sebagai orang ateis, tidak percaya adanya Tuhan di dunia ini. Dapat kecewa dan menolak Tuhan. Lukas 7 ayat 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ingat Bapak Ibu sekalian, kesombongan tingkah laku yang dibenci Tuhan. Kenapa juga saudara? Yang kelima, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Hanya di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain Dia, di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Bab dibawa ke kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang pertama, mengapa kita boleh sombong? Karena kesombongan itu dibenci Tuhan. Yang kedua, kesombongan dapat menimbulkan kehancuran. Oh, kok bisa ya Pak? Bahkan sampai kematian. Karena dari kesombongan itu kematian mengikuti kita saudara. Sebagai contoh, orang sombong saudara, tukang parkir, cuma kita kasih 500 atau 5.000 perak atau 10.000 perak, kita lawan dia. Tukang parkir itu emosi karena kesombongan kita saudara. Akhirnya kita meninggal dunia. Yang salah siapa? Tukang parkir atau kita? Nah, itu contohnya Bapak sekalian. Yang kedua, karena membuat orang yang paling kaya jatuh miskin loh. Orang yang paling pintar akan menjadi orang yang bodoh. Orang yang paling berkuasa akan menjadi orang yang tidak berkuasa lagi. Ini banyak sekarang nih. Partai-partai sekarang, para pejabat-pejabat yang tadi dia berkuasa karena dia salah jalan, akhirnya tidak berkuasa lagi, tidak menjabat jabatan lagi saudara. Orang yang paling tinggi jabatannya, atau kedudukannya, atau pangkatnya, atau gelarnya akan direndahkan saudara, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan malapetaka dan bencana akan mengikuti dan mengejar orang yang sombong. Gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Habis semua. Ya, kita orang kaya sekalipun saudara, kalau terjadi hal ini saudara, hancur semua. Kesombongan bisa menghancurkan. Yang paling tragis lagi saudara, Tuhan tidak akan menyertai kita, bahkan menjaga kita, melindungi kita, dan memelihara kita karena kita sombong. Atau ngapain aku bela-bela kamu? Karena nggak ada gunanya. Contohnya aja Firaun, sampai tegakkan tengkuk akibat kesombongan yang ditimbulkan ya. Ia tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan negerinya, Mesir. Raja Firaun mati bersama pasukan tenggelam di Laut Merah. Keluaran 14 ayat 26-27. Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Hai Musa, turunkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Saudara, setelah bangsa Israel menyeberang dari Laut Merah, Tuhan perintahkan, kalau dikejar terus oleh Raja Firaun dengan pasukannya dan orang-orang Mesir lainnya, maka Tuhan katakan, "Hei Musa, angkat tongkatmu, arahkan ke Laut Merah." Maka saudara, Musa mengulurkan tangan ke atas laut, maka menjelang pagi berbalik ke air saudara. Yang tadinya air itu seperti tembok, bangsa Israel atau bangsa Yahudi menyeberang, tetapi karena orang Mesir itu menyeberang saudara, berbalik ke air itu semua saudara. Maka tempat sebagai orang Mesir menuju air itu, demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir ke dalam tengah-tengah laut. Ini benar ya terjadi ini, bukan gak terjadi Bapak sekalian. Yang ketiga, kesombongan membuat orang tidak dapat menikmati hidup. Kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Hidup diliputi atau dihantui rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Takut, punya uang takut, segala macam takut, gak punya duit takut, saudara. Itu sombong.
tidak memiliki hati gembira, saudara, penyakit akan menggigit kita. Penyakit akan mendatangkan kita, saudara. Tidak dapat menikmati harta benda yang mereka miliki karena sakit. Akhirnya ada dilanda kesakitan. Punya uang banyak, kalau hanya di kursi roda atau dilanda kesakitan, percuma saja kita bisa menikmati. Suka dibohongin atau ditipu orang dan lain sebagainya. Tidak memiliki kehidupan kekal dan kebebasan baik di bumi dan di surga nanti. Yang keempat, kesombongan membuat orang tidak mau menyembah. Ingat ya Bapak sekalian, terakhir ini nih, yang keempat nih. Kesombongan membuat orang tidak mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Kok bisa ya Pak Pendeta? Bisa. Kenapa? Merasa dirinya sebagai Tuhan atau Raja, cukup dirinya yang disembah atau diagungkan. Yang kedua, menganggap semua termasuk Tuhan adalah budaknya yang mampu dibeli dari kekayaannya, bahkan dia perintahkan dan dianiaya kapan saja manusia-manusia lain, saudara, kalau dia kan budak, saudara. Padahal siapa yang bisa membeli Tuhan, saudara? Gak ada dunia ini yang bisa memberikan Tuhan. Bahkan Tuhan yang memberi kita keselamatan atau kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan surga bagi kita. Sampai kapanpun juga orang sombong tidak akan mendatangkan pujian. Saya ulang lagi. Sampai kapan juga orang sombong, apalagi menimbulkan kesombongan, tidak akan mendatangkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita lihat. Contohnya aja di Alkitab Raja Nebukadnezar. Daniel 3 ayat 1-30. Karena kesombongannya, saudara, Nebukadnezar mendirikan patung yang berbentuk dirinya. Dan barang siapa yang tidak menyembah akan dimasukkan ke gua singa. Wah, luar biasa, saudara. Artinya apa? Nebukadnezar menjadikan dia raja dan segala raja di muka bumi ini. Enggak bisa itu. Itu sombong. Akhirnya menimbulkan kesombongan luar biasa. Karena ada hukuman yang harus diterima, yang harus dijalankan bagi orang yang tidak menyembah patung yang dibuatnya itu. Dan akhirnya saudara, Nebukadnezar mati juga, meninggal juga. Ingat saudara, kesimpulan sekarang, mengapa di dunia ini kita tidak boleh sombong, apalagi menimbulkan kesombongan? Yang pertama, kesombongan tingkah laku yang dibenci Tuhan, pertama. Yang kedua, kesombongan dapat menimbulkan kehancuran, bahkan sampai kematian. Yang ketiga, kesombongan membuat orang tidak dapat menikmati hidup. Yang keempat, kesombongan membuat orang tidak mau menyembah atau memuliakan Tuhan. Akhir dari semuanya lihat kita malam hari ini, marilah kita jangan dan sampai kapanpun juga dalam hidup kita ini menjadi orang yang sombong. Pertama. Yang kedua, angkuh. Dan yang ketiga, tinggi hati. Jadikanlah di dalam hidup ini kita menjadi orang yang rendah hati dan tidak meninggikan diri, serta percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya, atau sampai kematian menjemput, atau sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Amin. Berbahagialah pada hari ini, karena hal ini bisa mendatangkan berkat yang luar biasa. Jangan sombong. Kesombongan itu menghancurkan dan tidak mau kita percaya kepada Yesus. Shalom.